go. Pop, pop, it's showtime. Showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Shut up. I'm wearing Cuban links. Designer mix. Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Perkenalkan, saya Delo. Perkenalkan, saya Raffi. Perkenalkan, nama saya Arkan. Saya Jani. Saya Nada. Dan saya Aurel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan tugas kami berupa video terkait mitigasi bencana yang telah ditemukan, yaitu bencana banjir. Yuk, simak baik-baik. Hari ini cerah ya? Iya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna. Oke teman-teman, pagi ini aku mau menjelaskan materi terkait mitigasi bencana banjir ya. Berhubung di sekolah kita sini sering terkena banjir. Ya meskipun bukan surutnya sih. Jadi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang banyak. Banjir dapat disebabkan oleh seperti curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk, ataupun faktor lain seperti kebocoran bendungan dan juga banjir yang terjadi secara tiba-tiba atau sering disebut dengan banjir bandang. Banjir berdampak buruk bagi masyarakat seperti 1. Menghanyutkan rumah-rumah, 2. Orang-orang yang kehilangan hartanya, 3. Menewaskan korban jiwa, 4. Orang-orang mengungsi. SMP 19 ketika curah hujan tinggi sering terkena banjir. Ayo kita lihat faktor-faktornya. Buset lagi gede-gede. Yuk kita lihat. Lihat nih teman-teman, sebenarnya selokan ini jadi tradisi yang baik untuk sekolah kita loh. Apabila tidak ada sampah-sampah tersumbat ya. Namun faktor utama sering terkena banjir itu adalah karena sekolah kita berada di dataran rendah yang membuatnya lebih rentan terendam air, dan ini termasuk faktor geografis loh. Selain itu, ada faktor sosial yang tidak kalah utama dari penyebab banjir, yaitu orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan tanpa rasa malu dan bersalah. Sampah-sampah itu dapat menyumbat saluran air ataupun sistem drainase, sehingga memicu bencana banjir bagi mereka sendiri. Maka dari itu, agar mengurangi resiko SMP 19 Jakarta terkena banjir, yuk senantiasa menjaga kebersihan. Teknologi atau alat pengamatan dini ada 6 diantaranya. 1. Sistem peringatan dini banjir berbasis komunikasi. Kemudian otomatis. 3. Alat pemantau ketinggian air sungai selama 24 jam. 4. Sirine peringatan dini yang dipasang di setiap desa atau kampung. 5. Dashboard untuk memantau data hujan atau ketinggian air. 6. Sistem komunikasi yang baik untuk memantau dan merepas bencana. Prinsip kerja alat-alat tersebut adalah 1. Pemantauan curah hujan dan ketinggian air. 2. Pemberitahuan kepada masyarakat melalui peringatan dini. 3. Tingkatan status peringatan dini. 1. Waspada, 2. Siaga, dan 3. waspada. Aurel, aku mau nanya, kalau jarak terowongan lantai 1 menuju ke kelas 7E, gimana ya jalan yang paling baik saat bencana? Kasih contohnya juga, makasih ya. Anggaplah kalian lagi jajan di kantin. Tangga lantai 1 ke lantai 3 kan banyak ya. Jadi pilih yang paling deket aja kalau nggak ada hambatan di area itu. Nah, kebetulan aku udah ngeprint petanya nih guys. Dari kantin ke titik kumpul kita, yaitu kelas 7E. Aku bacain prosedurnya ya, sambil kalian perhatiin petanya. 1. Ketika ingin terjadi banjir dan sedang berada di kantin, kita sebaiknya bersikap tenang terlebih dahulu. 2. Dari kantin SMP 19, kemudian melewati ruang
prakarya, dapur, dan gudang sekolah. 3. Setelah itu, kita bisa melihat balai sawah wanita dan berjalan menuju lorong yang melewati toilet wanita dan ruang musik. 4. Kemudian belok sedikit ke arah kanan dan menuju tangga ke lantai 2. Kelima, disusul dengan menuju tangga ke lantai 3 dan berjalan lurus hingga berhenti di depan kelas 7E. Guys, izin interupsi. Menurut perhitunganku, dari kantin ke 7E berdasarkan petanya Aural itu jaraknya sekitar 24 meter. Dan kita mungkin cuma butuh waktu berjalan selama 1,5 menit untuk sampai ke 7E. Tuh dengerin Celo Raffi. Oh gitu ya. A few moments later. Bet, ke kantin ya Bet. Yuk, Celo, lo mau ikut nggak ke kantin? nanti aja aku nyusul. Udah ya, barusan ya. Ya. Janganlah ragu bersaung. Dari tadi ya hujan terus banget. Gimana kalau banjir ya? Baik banget kan? Ya belum biasa. Ya sih. Ya tapi kan ini udah ada satu. Kalau kejebak banjir gimana? Saya coba lihat peta evakuasinya dah. Ini yang dikirim Bunia. Iya. Oh, berarti kita ngeliatnya yang hijau-hijau ini nih. Yaudah kita hafalin, ayo. Ayo. Ini hujan makin deras. Kita masuk dulu ya. Kita kalau kejebak banjir. Ayo. Berapa kan? Ayo. Sampai ratu. Ayo. Walau ke Kucingnya taruh sini aja. Udah aman kok sini. Dadah yang ini. Dadah. Kan, kita ke tim sakit. Ini gimana? Kaki aku sakit banget. Bentar ya kan, Ya. gue sama Rapid mau ngasih pertolongan pertama buat kaki lo yang pakai metode RISE. Yang pertama rest, kakinya harus diistirahatkan dulu, jangan panik. Yang kedua, es kompres dengan es selama 15 sampai 20 menit. Yang ketiga, kompresi area yang terkilir dibalut dengan perban latex dan pastikan balutan tidak terlalu kencang agar aliran darah tidak terhambat. Dan yang terakhir, elevasi posisikan kaki yang lebih tinggi dari jantung karena bisa mengurangi pembekakan dengan mengalirkan cairan ke jantung. Nah, agak mendingan belum? Iya, Pizza. Terima kasih ya. Ini udah agak mendingan. Iya kan, sama-sama. Nah, kayak gitu tuh yang harus dicontoh. Meskipun lagi ada bencana, tapi tetap bisa nolong temennya yang lagi kesulitan. Iya, kalau gitu kan berarti sudah mempraktikkan sikap peduli dan gotong royong seperti apa yang telah kita pelajari di pelajaran PPKN dan BK. An evacuation route is a way to get out of a building if there is an emergency. It is essential for everyone in the school community to be familiar with the signs and understand their importance in ensuring a safe and efficient evacuation process. Doa agar tidak banjir dan angin kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, apa nyanyikan jingle kami agar mitigasi bencana banjir. 1, 2, 3. Mari kita jaga lingkungan kita, menjaga sampah untuk mencegah banjir,
Kita tanggulangi banjir dengan langkah-langkah kecil. Bencana terhindar, majulah kita bersama-sama pasti kuat.